Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Aqidah Salaf wa Ashabil Hadis oleh Al-Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh. Kita masih dalam pembahasan tentang salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat Allah turun ke langit dunia sepertiga malam yang terakhir. Sedikit kita mau berikan muqaddimah. Salah satu kiat kata para ulama untuk kita menambah iman kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan belajar nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Namanya manusia, kata ahlu sunnah wal jamaah, selalu mengalami pasang surut keimanan. Namanya iman naik turun. Ini sunnatullah. Ini akidah ahli sunnah. Al-iman yazid wa yanqus. Iman bisa bertambah, bisa berkurang. Salah satu cara untuk kita menambah iman kita kepada Allah, kata para ulama, yaitu dengan kita belajar nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Al-Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi rahimahullah dalam awal syarah Aqidah Tahawiyah, beliau mengatakan fa innahu la na'ima wala hayata wala tuma'nina lil qulub illa bi an ta'rifa rabbaha wa ma'budaha wa fatiraha bi asma'ihi wa sifatihi. Kata Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi rahimahullah, sesungguhnya tidak ada kehidupan, tidak ada ketenangan, tidak ada kenikmatan dalam hati manusia kecuali ketika hati itu mengenal Rabbnya, penciptanya, sesembahannya lewat nama-nama dan sifat-sifatnya. Makanya manusia yang paling takut kepada Allah, para ulama, innama yakhshallah min ibadil ulama, yang paling takut kepada Allah dari hamba-hamba kami para ulama. Kenapa? Kata para ulama, karena mereka orang yang paling mengenal Allah lewat nama-nama dan sifatnya. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, man kana a'raf billah kana minhu akhwafa. Orang yang paling mengenal Allah lewat nama-nama dan sifatnya, maka dialah yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang mengenal Allah lewat nama-nama dan sifatnya, dan termasuk orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kita lanjutkan ucapan Al-Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i rahimahullah di sini halaman 198. Dan ini sudah kita baca kemarin namun kita ulang lagi. Kata beliau, wa khabaru nuzulir rabbi kulla lailatin ila samai dunya khabarun muttafaqun ala sihhatihi. Hadis tentang turunnya Allah setiap malam ke langit dunia itu hadisnya telah disepakati akan kesahihannya. Mukharrajun fi sahihain, di antaranya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kalau dalam Sahih Muslim sudah kita sampaikan kemarin, ada dalam bab salatul lail, tentang salat malam, ada bab at-targhib fi du'a wa dzikr fi akhiril lail. Babnya anjuran memperbanyak doa, zikir di akhir malam, wal ijabah fihi, dan di dalamnya ada doa yang mustajab. Bahkan sudah kita sampaikan hadis ini mutawatir. Kalau kata Imam Al-Asbahani dalam kitab beliau Al-Hujjah fi Bail Mahajjah, rawahu salasatun wa ishruna minas sahabah. Hadis tentang Allah turun ke langit dunia diriwayatkan oleh 23 sahabat Rasulullah SAW. Kalau Ibnu Qayyim mengatakan 30 dalam kitab beliau As-Sawa'iqul Mursalah. Artinya hadisnya mutawatir dan masyhur. Dan ini juga kata para ulama sebagai bantahan kepada yang meragukan hadis ini. Ada orang-orang yang memang ketika nggak suka, ya, atau kalau ada hadis yang bertentangan dengan akal mereka, cari-cari celah, cari-cari dalih. Di antaranya mengatakan hadisnya tidak sahih, hadisnya ahad, sedikit periwayatannya, atau hadisnya tidak masyhur. Kata para ulama, para sahabat yang meriwayatkannya banyak sekali. Kata Imam Al-Asbahani ada 23, kata Ibnu Qayyim ada 30 dari kalangan sahabat Rasulullah SAW. Artinya sangat masyhur di kalangan sahabat. Kalau tidak masyhur di kalangan Anda, bukan berarti hadisnya tidak masyhur. Anda sendiri yang apa? Masih belum belajar, belum paham. Ya. Imam As-Sabuni di sini membawakan beberapa riwayat yang ada dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Ya, kita baca sebagiannya dan mungkin perlu kita lewati beberapa periwayatan karena disebutkan perawi-perawinya agak panjang. Beliau yang pertama mengatakan min tariqi Malik bin Anas ani Zuhri anil Aghar wa Abi Salama an Abi Hurairah. Salah satu metode beliau menyebutkan sanadnya, periwayatannya. Intinya di sini beliau membawakan hadis tentang turunnya Allah ke langit dunia yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dan sudah kita kenal sekali Abu Hurairah yang namanya Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu anhu, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Ya. Di sini disebutkan beberapa riwayat dari Abu Hurairah. Ya, kita lewati sampai kepada matan hadis, isi hadisnya. Halaman 202. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kulli lailatin ila sama'id dunya." Rabb kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala, turun setiap malam ke langit dunia hatta yabqa thulutsu al-laili al-akhir. Tepatnya pada sepertiga malam terakhir. Fayaqul, seraya Allah berfirman, man yad'uni fa astajibalah. Barang siapa yang berdoa kepadaku, aku akan mengabulkan doanya. Wa man yas'aluni fa'utiyah. Barang siapa memohon kepadaku, aku akan beri. Wa man yastaghfiruni fa'aghfiralah. Barang siapa yang mohon ampun kepadaku, aku akan ampuni. Kata pentahqir di sini, hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim, dan selain keduanya
dari Abu Hurairah. Ya. Ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini inti hadisnya. Ini inti pembahasan kita. Ini dalil ahli sunnah, ulama salaf, ashabil hadis untuk mengatakan Allah punya sifat an-nuzul, turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir, seperti yang Rasul sabdakan. Dan kewajiban seorang muslim muslimah tasdiquhu fima akhbara. Kata para ulama, orang yang sudah mengucapkan kalimat syahadat wa anna Muhammadar Rasulullah itu harus melaksanakan konsekuensinya. Ucapan kalimat syahadat bukan ucapan di bibir semata. Kalau sekedar ucapan di bibir semata, apa bedanya dengan orang munafikin? Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Apabila datang kepada engkau Nabi Muhammad orang-orang munafikun, mereka mengatakan, aku bersaksi engkau adalah utusan Allah. Allah tahu engkau adalah utusannya, dan Allah bersaksi orang munafikin itu dusta. Orang munafik juga mengucapkan dua kalimat syahadat, di antaranya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, namun tidak ada manfaatnya. Makanya kata Pak ulama, orang yang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, di antaranya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, di antara konsekuensinya tasdiquhu fima akhbara, membenarkan semua kabar berita yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, tentunya dalam hadis yang sahih. Di antaranya yang Rasul sabdakan, yang Rasul kabarkan kepada kita, Allah turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir. Kewajiban seorang muslim muslimah membenarkan apa yang Rasul sabdakan tanpa ditentang dengan akalnya, tidak ngeyel, namun sami'na wa saddaqna, kami dengarkan dan kami benarkan wahai Rasulullah. Ini kewajiban seorang muslim, sebagaimana para sahabat dahulu. Ketika Rasul mengatakan seperti ini, nggak pernah ada satupun dari sahabat yang ngeyel ataupun membantah ataupun mentakwil-takwilkannya. Mereka langsung apa? Membenarkan apa yang Rasul sabdakan, dan mereka sampaikan kepada umat sesuai dengan yang Rasul sampaikan. Tidak ditambah-tambahi, tidak diselewengkan maknanya, disampaikan apa adanya. Dan kewajiban kita juga mengikuti jejak para sahabat Rasul SAW. Wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Orang-orang yang pertama lagi terdahulu masuk Islam dari kalangan muhajirin kaum al-ansar, dan yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka, mereka beridha kepada Allah. Kalau kita mau keridhaan Allah, ini jalannya, mengikuti jejak para sahabat Rasul, di antaranya dari kalangan muhajirin dan kaum al-ansar. Tidak ngeyel, tidak membantah apa yang Rasul sabdakan. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, kata Rasul, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala, Allah turun ke langit dunia. Langit dunia seperti yang kita sampaikan, langit ada 7 lapis. Langit dunia yang dekat dengan bumi kita. Allah turun ke langit dunia sesuai dengan kebesarannya. Ingat sekali lagi, kaidah dan akidah ahli sunnah, kita menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya tentang nama dan sifatnya di dalam Al-Quran dan Sunnah yang sahihah, tanpa kita serupakan dengan sifat makhluk. Allah turun, tetapkan Allah turun, tidak sama dengan turunnya makhluk. Sebagaimana sifat-sifat Allah yang lain, Allah punya kehidupan, manusia punya kehidupan, namun berbeda kehidupan Allah dengan kehidupan manusia. Allah punya sifat pendengaran, namun pendengaran Allah nggak sama dengan pendengaran makhluk. Selesai masalah. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah, simpel. Tidak bertele-tele, tidak ribet bin jelimet bin ruwet. Ya. Ditakwil-takwilkan, artinya itu adalah turun rahmat Allah, turunnya malaikat Allah. Ya, nanti akan kita jawab satu persatu syubhat tersebut. Intinya, Ahlussunnah mengatakan Allah turun sesuai dengan kebesarannya, tidak sama dengan turunnya makhluk, sebagaimana sifat-sifat Allah yang lainnya.
Kemudian kata orang-orang yang ruwet tadi, bin jelimet tadi, ada yang mengatakan arti turunnya itu adalah perintah Allah. Maka dijawab oleh para ulama, yang pertama, perintah Allah turunnya bukan hanya sepertiga malam apa? Terakhir, yudabil amrah. Allah mengatur semua urusan ini dalam setiap waktu. Kalau yang mengatakan yang turun adalah malaikat Allah, malaikat Allah turunnya bukan hanya di langit dunia. Malaikat Allah juga turun sampai ke dunia, ke bumi ini. Kalau ada yang mengatakan yang turun adalah rahmat Allah kalau turun hanya di langit dunia, kita mati semuanya, nggak mendapatkan apa? Rahmat Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, redaksi hadisnya jelas-jelas membantah takwil tersebut. Karena dalam hadis ini Rasul mengatakan fayakul, Allah turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir seraya berfirman. Yang berfirman itu siapa? Malaikat Allah, rahmat Allah, atau perintah Allah, atau Allah Subhanahu wa taala? Jawab, Allah Subhanahu wa taala. Kalau dikatakan yang turun malaikat Allah, masa malaikat Allah mengatakan siapa yang berdoa kepadaku, aku akan kabulkan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Yang mentakwil tadi itu nggak mikir ya, asbun aja. Ya. Padahal jelas redaksinya mengatakan fayakul. Allah berfirman, man yad'uni. Siapa yang berdoa kepadaku, aku akan kabulkan. Siapa yang mohon kepadaku, aku akan berikan. Siapa yang mohon ampun kepadaku, aku akan ampuni. Ya. Namun tadi, kalau sudah ada virus tasbih dalam akal mereka, susah menerimanya. Wah, kalau dikatakan Allah turun, tadi muter-muter. Kan seperti malam terakhir itu di dunia ini kan terus bergiliran. Ini sekali lagi, awalnya sudah keliru, sudah muncul apa? Tasbih, menyerupakan Allah dengan makhluk. Seandainya ketika membaca hadis ini, kemudian ingat firman Allah, laisa kamitsli syai', Allah tidak sama dengan sesuatu apapun, selesai masalah. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sebagaimana orang-orang itu menetapkan Allah punya sifat pendengaran, Allah mendengar. Dan ketika manusia berbicara seluruh dunia ini, Allah mampu mendengarkan semuanya. Ya. Kenapa kok mereka menetapkan? Padahal itu mungkin di luar apa? Akal manusia. Tapi memang itulah namanya akal, kata para ulama, serba terbatas. Jangan semuanya diukur dengan apa? Akal. Jangankan yang berkaitan dengan zat Allah, sifat Allah yang jauh dari kita, berkaitan dengan roh kita. Ini sudah sering kita sampaikan. Semua yang di sini punya roh enggak? Kalau enggak ada, angkat tangan, kita salati jenazahnya. Tapi adakah kita atau akal kita atau akal orang-orang itu telah menembus alam roh itu? Ya. Siapa yang tahu warna rohnya? Bagaimana bentuknya? Tidak akan mungkin bisa. Karena Allah berfirman juga, yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Mereka bertanya kepada engkau Nabi Muhammad tentang ruh. Jawablah, roh itu hanya Allah yang Maha tahu tentang rinciannya. Manusia sepinter-pinternya nggak akan mungkin sampai kepada alam akal tersebut. Ya. Kata para ulama juga, akal manusia ketika orang itu roh manusia ketika tidur, di mana roh itu? Dia bisa berjalan kemana-mana, tapi masih ada hubungan dengan apa? Jasadnya. Dikatakan mati juga nggak mati, hidup juga nggak hidup, 100%. Intinya, akal manusia belum bisa menembus alam roh. Kalau istilah ulama sekarang ini, akal itu seperti sinyal sekarang. Apakah sinyal HP antum bisa menembus semua ruangan di atas muka bumi ini? Coba di hutan sana, masih ada sinyal. Jangankan di tengah hutan, di tengah kota saja, kalau gedungnya luar biasa, betonnya nggak sampai sinyal tersebut. Betul nggak? Itu seperti itu manusia. Akalnya serba terbatas. Maka harus tahu diri. Jangan semua diukur dengan apa?
akal, wah ini nggak masuk akal dan sebagainya. Akal siapa dulu? Kalau akalnya orang beriman mengatakan sami'na wa shadaqna. Selama itu hadis sahih, kita dengarkan dan kita benarkan. Ya. Intinya sekali lagi, Rasul dengan terang benderang mengatakan yang turun adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang mentakwil kata para ulama yang turun rahmat Allah dan sebagainya, ini seolah-olah menuduh Rasul itu menyembunyikan ilmu. Ya. Naudzubillah min dzalik. Seolah-olah para sahabat menyembunyikan ilmu sehingga mereka menemukan arti yang Rabbuna tabaraka wa taala. Artinya ngeminteri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naudzubillah min dzalik. Kemudian kata Rasul SAW, fayakul, Allah berfirman. Ini sekali lagi bantahan kepada yang mentakwil. Yang berfirman di sini Allah Subhanahu wa taala, bukan rahmannya, bukan malaikatnya, bukan perintahnya. Fayakul, Allah berfirman, man yad'uni fa astajibalah. Barang siapa yang berdoa kepadaku, aku akan kabulkan. Dan disinilah para ulama mengatakan di antara waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa sepertiga malam terakhir. Ya. Di antaranya waktu sahur sebelum adzan subuh. Itu waktu-waktu yang apa? Yang mustajab. Demikian pula Allah mengatakan wa may yastaghfirin, barang siapa yang beristighfar kepadaku, minta ampun kepadaku, aku akan ampuni dia. Kata Allah dalam Al-Qur'an, di antara ciri hamba-hambanya yang bertakwa, wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka orang yang bertakwa mohon ampun, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis ini ada beberapa faedah dari segi akidah tauhid asma wa sifat dan dari segi al-ibadah. Yang pertama, di dalam hadis ini ada penetapan sifat Allah turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir sesuai dengan kebesaran dan kemuliaannya, tidak sama dengan turunnya makhluk. Yang kedua, sudah kita sampaikan waktu yang lalu, ada sifat Allah yang lain dari sifat turun ini, yaitu sifat apa? Ini ngetes. Kemarin tidur atau enggak? Dari sifat Allah turun ke langit dunia ada penetapan sifat yang lain, yaitu sifat Allah ada di atas. Sebagaimana kata Abdullah bin Mubarak rahimahullah ketika ditanya bagaimana Allah itu turun, beliau mengatakan tetapkan dulu Allah ada di atas langit. Namanya turun dari mana ke mana? Atas ke bawah. Allah turun ke langit dunia berarti Allah zatnya selalu ada di atas. Wa huwal aliyul azim. Allah maha tinggi lagi maha agung. Kata para ulama, ketinggian Allah ada 3 macam. Ketinggian zatnya di atas langit, di atas aras, ketinggian kedudukan Allah, dan tingginya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah kita sampaikan dalil tentang ketinggian Allah di atas langit, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, lebih dari 2000 dalil. Gak mungkin kita sampaikan malam ini. Mau enggak sampaikan? 2000 dalil. Ya. Di antara dalil Allah tinggi di atas langit, yaitu dalil dalam ayat yang berbunyi Allah menurunkan Al-Quran. Syahr Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Kata para ulama, di dalamnya ada dalil Allah ada di atas karena Allah menurunkan Al-Quran. Namanya menurunkan dari atas ke bawah. Dan masih banyak dalil-dalil yang lainnya kata para ulama. Itu yang kedua dari faedah hadis Allah turun ke langit dunia. Yang ketiga, ada penetapan sifat Allah yang lain, yaitu sifat Al-Kalam. Allah berbicara sesuai dengan kebesarannya. Insya Allah akan ada lagi pembahasan tentang hal ini. Ini sifat Allah yang wajib kita yakini. Karena Allah berfirman, wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara dengan Nabi Musa dengan sebenar-benarnya pembicaraan. Wa kallamahu rabbuhu. Wa id qulna lil malaikati isjudu li Adam. Allah berbicara sesuai dengan kebesarannya.
Kalau ada yang mengatakan itu berbicara maksudnya berbisik atau bisikan hati, al-ma'nal qaim bin nafsi. Ini orang-orang yang ruwet ya. Jelas Allah berbicara, tetapkan sesuai dengan kebesarannya, enggak sesuai dengan ucapan makhluk. Tapi masih ada orang yang seperti itu. Oh, maksudnya itu bukan bicara begitu. Namun maksudnya adalah ya, al-ma'nal qaim bin nafsi, itu bisikan hati Allah yang langsung didengar oleh yang diajak bicara. Berarti Allah apa? Bisu naudzubillah min dalik. Niatnya menyucikan Allah dari menyerupai makhluk yang bisa berbicara, tapi jatuhnya kepada apa? Menyerupakan Allah dengan makhluk yang penuh dengan kekurangan. Naudzubillah min dalik. Ini karena apa tadi? Keruwetan akal. Seandainya sudah cukup dengan sami'na wa shadaqna, selesai masalah. Allah berbicara sesuai dengan kebesarannya. Makanya sudah kita sampaikan pada awal-awal bab, dulu ulama salaf dan para khulafa memberikan hukuman yang sangat luar biasa bagi orang-orang yang mengingkari sifat Allah. Yaitu kisah Khalid bin Abdullah Al-Qasri, gubernur di Kufah waktu itu, dengan perintah Khalifah Hisham bin Abdul Malik untuk menghukum mati seorang penyesat umat yang bernama Ja'ad bin Dirham. Karena apa? Dia mengingkari Allah berbicara dengan Nabi Musa, padahal jelas ayatnya wa kallamallahu Musa taklima wa kallamahu rabbuh. Ini masalah akidah, masalah kufur dan iman, nggak bisa disepelekan ya. Dan ini sekali lagi yang kita berusaha untuk mengikuti para salafus saleh, bagaimana mementingkan, memprioritaskan masalah akidah tanpa meremehkan urusan agama yang lainnya. Namun dalam Islam ada skala prioritas. Akidah ini yang paling utama. Harus orang itu paham akidah Ar-Rasul, akidah para sahabat Ar-Rasul SAW. Ini seperti pondasi bagi bangunan. Apalah artinya salat, puasa, zakat kalau pondasinya roboh ataupun runtuh ataupun jatuh. Naudzubillahi min dzalik. Kemudian dalam hadis tadi ada penetapan sifat Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama, al-karam. Allah itu sangat mulia. Yaitu tadi dalam sabda Rasul, Allah berfirman, barang siapa memohon kepadaku, aku akan beri. Ini sifat apa? Kedermawanan, kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis ini kata para ulama juga tadi ada faedah dalam masalah ibadah, yaitu anjuran memperbanyak zikir, terutama istighfar, dan juga salat di malam hari. Salat tahajud atau salatul lail atau salat tarawih, itu waktunya mulai selesai salat isya sampai mau salat subuh atau sebelum adzan subuh, itu waktu salat tahajud. Terserah mau pilih yang mana. Tapi yang paling afdal kata para ulama sepertiga malam terakhir. Cuma sekali lagi semua tergantung kemampuan masing-masing. Sebagaimana para sahabat dahulu, ada yang sholat langsung sholatul lail sebelum tidur. Tidak ada syaratnya harus tidur dulu, tidak ada. Ya, sholat witir misalnya tidak harus tidur dulu. Sebelum tidur sholat witir dulu misalnya, dibolehkan. Pertengahan malam bangun sholat witir, sholat tahajud silahkan. Atau ada waktu apa? Sepertiga malam terakhir. Dan ini yang afdal karena keutamaan sepertiga malam terakhir seperti yang Rasul sabdakan di sini. Dan juga kita sampaikan tadi ciri orang yang bertakwa, wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahur mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini secara ringkas penjelasan hadis tentang turunnya Allah ke langit dunia yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan yang lainnya. Kemudian kata Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i rahimallah, wali hadal hadis turukun ila Abi Hurairah. Masih banyak jalan-jalan periwayatan tentang hadis ini sampai kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kemudian disampaikan juga di sini riwayat-riwayat yang lain. Kita lewati saja, disebutkan para perawinya. Di antaranya juga diriwayatkan oleh Ubadah bin Samit, Jabir bin Abdullah, Ali bin Abi Thalib,
Abdullah bin Mas'ud, demikian pula Abu Darda, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Aisyah ummul mukminin, Ummu Salamah. Kemudian kata Imam As-Sabuni, wa hadhihi turuq kulluha mukharrajatun bi asanidiha. Riwayat ini semuanya diriwayatkan dengan sanad-sanadnya fi kitabina al-kabir al-ma'ruf bil intisar. Kata penulis buku ini, beliau punya buku yang menjamakkan hadis-hadis tentang turunnya Allah tadi. Meskipun kata pentahqiq belum mendapatkan buku tersebut. Bisa jadi apa? Hilang. Banyak buku-buku para ulama yang hilang. Karena mungkin ada penjajahan atau seperti zaman Syekh Islam Taimiyah rahimahullah, bagaimana perpustakaan di Baghdad itu dibakar atau dihancurkan oleh tentara Tatar yang kafir dan seterusnya. Intinya sekali lagi, kalau penulis mengatakan beliau punya buku yang namanya Al-Intisar, judulnya Al-Intisar, menjamakkan jalan-jalan riwayat tentang hadis ini. Wa fi riwayatil Auza'i an Yahya bin Abi Katsir an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasul sallallahu idza madha nisful lail aw thulutsa yanzilullah ila sama'i dunya. Masih dari Abu Hurairah, Rasul bersabda, apabila telah berlalu setengah malam atau pertengahan malam, aw thulutsa atau 2/3 malam, yanzilullah ila samai dunia, Allah turun ke langit dunia. Fayaqul hal min sa'ilin fayuta, apakah ada yang meminta kepadaku, aku akan beri. Hal min da'in fayustajab, apakah ada yang memohon berdoa kepadaku, aku akan kabulkan. Hal min mustaghfirin fayughfala. Maka sekali lagi, kalau kita membaca di sini, termotivasi untuk kita mengamalkan di sini dengan berdoa, berzikir, salat tahajud di sepertiga malam terakhir. Luar biasa keutamaannya. Apalagi di saat-saat pandemi seperti ini, di saat banyak musibah seperti ini, banyak-banyak mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat musibah ini dari kita semuanya dan menyelamatkan kita dari virus corona ini. Hatta yanfajir as-sabr, sampai datangnya waktu subuh, yaitu waktu terbitnya fajar atau istilahnya adzan subuh, itu terakhir sepertiga malam terakhir. Wa fi riwayat Sa'id bin Marjana an Abi Hurairah ziyadatan fi akhirih wa hiya tsumma yabsutu yadai. Dalam riwayat yang lain dikatakan kemudian Allah membentangkan kedua tangannya. Ini juga kata para ulama as-salaf, terdapat penetapan sifat Allah memiliki kedua tangan sesuai dengan kebesarannya. Tidak boleh disamakan dengan tangan makhluk, tidak boleh dibagaimanakan, tidak boleh ditakwil-takwilkan, tidak boleh dinafikan, ditetapkan apa adanya. Sebagaimana yang Allah katakan juga, baliyadahu mabsuutatan. Bahkan kedua tangan Allah terbentang. Allah juga mengatakan, ya iblisu ma mana'aka antas juda lima khalaqtu biyadayya. Wahai iblis, apa yang mencegahmu untuk sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Kata para ulama, ini termasuk keistimewaan Nabi Adam, bapak kita, nenek moyang kita. Yang lain Allah ciptakan dengan ucapan kun fayakun, jadilah maka jadi. Tapi Allah mengistimewakan Nabi Adam dengan menciptakan langsung dengan kedua tangannya. Khalaqtu biyadaya. Tapi ada orang-orang yang ngeyel. Oh, maksudnya diciptakan dengan kekuatan Allah, dengan dua kenikmatan Allah. Kata para ulama, orang-orang yang ngeyel tersebut termasuk anak yang durhaka. Ya. Kenapa demikian? Bapaknya dikasih keistimewaan oleh Allah, namun anaknya apa? Menentang. Namun anaknya nggak mau. Allah mengistimewakannya dengan apa? Tadi sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini sekali lagi, as-salafus saleh menetapkan apa adanya. Nggak pernah ada sahabat Rasul, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, bahkan 4 imam mazhab, nggak ada yang mentakwil tangan Allah menjadi kekuatan, kenikmatan dan seterusnya. Dan ini sudah kita sampaikan, Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i termasuk yang membantah takwil tersebut.
Ya. Kemudian diriwayatkan lagi di sini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha yanzilu samai dunya fi sulusi al-laili al-akhir." Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Fayunadi. Dan Allah pun memanggil. An-nida, memanggil itu kata para ulama bisaut, dengan suara yang didengar. Ini membantah mereka yang mengatakan Allah berbicara tidak dengan suara. Padahal dalam hadis riwayat Imam Ahmad, hadisnya sahih, pada hari kiamat Allah mengatakan fayunadihim bisautin yasma'uhu man ba'uda kama yasma'uhu man qaruba. Allah memanggil penduduk mahsyar pada hari kiamat bisautin, dengan suara yang didengar oleh yang jauh seperti yang didengar oleh yang dekat. Namun sebagian mereka dengan akal-akalannya mengatakan, wah, kalau Allah berbicara dengan suara nanti sama dengan makhluk, butuh lisan, butuh apa? Ya, alat-alat pembicaraan. Artinya jisim kata mereka. Kata para ulama, enggak mesti yang namanya berbicara itu pakai apa? Lisan. Yang bersuara enggak mesti punya apa? Lisan. HP antum itu bisa keluar suara enggak? Ada lisannya? Hah? Nah. Bahkan Allah dalam Al-Quran mengatakan al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Pada hari kiamat kami kunci mulut-mulut mereka, dan yang berbicara adalah siapa? Tangan-tangan mereka. Apakah tangan punya lidah, punya mulut? Tidak mesti. Ya. Dan sebagaimana yang Rasul sabdakan dalam Sahih Bukhari, la taqumus hatta yuqatilal muslimun al yahud. Tidak akan tegak hari kiamat sampai kaum muslimin memerangi orang Yahud. Fayaktulahumul muslimun. Orang muslim yang akan membunuh orang Yahudi. Fayahtabil Yahudi min waril hajar wasyajar. Orang Yahudi akan sembunyi di balik bebatuan dan pepohonan. Fayakulul hajar wasyajar. Rasul mengatakan bebatuan, pepohonan akan bicara, ngomong. Namanya ngomong dengan suara atau dengan apa? Hah? Ini kalau orang yang akalnya masih sehat. Namanya ngomong, namanya berbicara, bisaut, dengan suara. Ya. Walillahil mathalu al-a'la. Pepohonan, bebatuan akan bicara. Ya Abdullah, ya Muslim, hada Yahudi warai uqtulhu. Pepohonan, bebatuan akan berbicara, wahai Abdullah, wahai Muslim, di belakangku ada orang Yahudi, bunuhlah dia. Semoga Allah memberikan kepada kaum muslimin kemenangan atas orang-orang kufar, atas orang-orang al-Yahud, dan semoga Allah menolong kaum muslimin di Palestina sana. Ya, wajib kita meyakini sabda Rasul ini, yaitu diantaranya Rasul SAW mengatakan pepohonan, bebatuan berbicara. Apakah bebatuan, pepohonan ada mulut lisannya? Siapa yang bisa meneliti? Hah? Tidak lazim, tidak mengharuskan. Ya. Apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma sekali lagi, itulah orang-orang yang tidak mau sami'na wa sadaqna kepada kabar berita dari Rasulullah SAW. Fayunadi hal min sa'ilin fa'utiyah. Kata Rasul, Allah berfirman, Allah memanggil, apakah ada yang meminta kepadaku, aku akan beri. Sekali lagi, ini dalil salah satu waktu mustajab untuk berdoa sepertiga malam terakhir. Maka rugi kalau kita menyanyiakan waktu seperti ini. Hal min mustaghfirin faghfirallah. Adakah yang mohon ampun kepadaku, aku akan ampuni. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita. Kemudian ada tambahan riwayat di sini, cuma kata pentahqiq kitab ini belum didapati sumbernya, wallahu a'lam, yaitu sabda Rasul atau tambahan riwayat, fala yabqa syai'un fihi ar-ruh illa alima bi ila thaqalain al-jin wal ins. Tidak ada makhluk yang memiliki roh kecuali mengetahui tentang turunnya Allah, kecuali jin dan manusia. Cuma Allah alam, kata pentahqiq belum mendapati dari sumber mana
tambahan ini. Wa dzalika hina tasihu ad-duyuk wa tanhaqi al-hamir wa tanbahu al-kilab, itu pada waktu berkokoknya ayam dan seterusnya. Wallahu taala alam. Intinya kita yakini Allah turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir, dan itu waktu mustajab untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mungkin ada yang mau ditanyakan, tafadhalu, dan lebih kita anjurkan memakai kertas ya. Sambil menunggu kalau ada pertanyaan, kita lanjutkan lagi riwayatnya. Di sini dari Ubadah bin Samit. Ya, kalau tadi dari Abu Hurairah, sekarang dari sahabat Rasul yang lain, Ubadah bin Samit. Qala Rasul SAW, Rasul bersabda, "Yanzilullahu tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila samai dunya hatta yabqa thulutsu al-laili al-akhir." Jazakumullah khairan. Allah turun setiap malam ke langit dunia pada waktu sepertiga malam terakhir. Ya, ini semua riwayat dari para sahabat. Tidak ada sahabat yang mengatakan maksudnya yang turun ada rahmat Allah, yang maksudnya turun adalah perintah Allah. Tidak ada. Rasul menyampaikan kepada para sahabat seperti ini, dan para sahabat menyampaikannya kepada kita seperti ini tanpa ditakwil-takwilkan. Dan tugas kita menyampaikan apa adanya. Fayaqul, kemudian Allah berfirman, ala abdun min ibadi yad'uni fa astajibalah. Tidakkah ada dari hamba-hambaku yang berdoa kepadaku lalu aku akan kabulkan. Ala dzalimun li nafsi yad'uni fa aghfirallah. Adakah orang yang mendolimi dirinya kemudian dia mohon ampun kepadaku lalu aku akan ampuni. Ala muqattarun alai rizqu fa yad'uni fa arzuqahu. Adakah orang-orang yang istilahnya seret rezekinya, yang belum banyak rezekinya, lalu dia mohon kepadaku, aku akan tambahkan rezekiku. Ya. Ala madlumun yadhkuruni fa ansurahu. Adakah orang yang didolimi, lalu dia mohon tolong kepadaku, aku akan menolongnya. Ya. Ala anin yad'uni fa afukkahu. Adakah orang yang ditawan oleh musuh, lalu berdoa kepadaku di sepertiga malam terakhir, lalu aku akan melepaskannya. Qal fayakunu kadzalik ila an yatul al-subh, sampai datangnya waktu subuh. Ya, wa ya'lu ala kursi. Kemudian ada tambahan di sini, namun wallahu alam, wa ya'lu ala kursi, dan dia tinggi di atas kursinya. Baik, kita jawab dulu pertanyaan yang sudah masuk sebelum azan. Apabila kita bernazar dan ingin membelikan sesuatu pada seseorang, ternyata barang yang dijanjikan tidak sesuai. Misalnya barang yang dijanjikan A ternyata dikasih barang F. Apakah nazar seperti ini menyalahi syariat? Yang pertama, nazar itu contohnya ya, kalau ana diterima kerja di perusahaan ini, nanti ana mau belikan HP merek F tadi misalnya ya. Ini namanya nazar. Kata para ulama, asal mula nazar itu hukumnya makruh. Asal mula nazar itu hukumnya makruh, lebih baik ditinggalkan. Kenapa demikian? Karena Rasul mengatakan innama yustakhraju minal bakhil. Karena nazar itu munculnya dari orang yang bakhil. Kenapa demikian? Dia gak akan mau memberi kecuali kalau sudah apa? Diterima kerja tadi. Kalau nggak diterima, ya sudah ma'assalamah. Ya. Kalau saya diterima kerja, saya akan traktir semua jamaah di sini. Kalau diterima. Kalau nggak diterima, ya sudah sampai hari kiamat nggak ditraktir. Ya. Ini kata Rasul orang yang bakhil. Ya. Secara asal awal hukum nazar itu makruh. Tapi kalau sudah terucap, wajib dijalankan selama tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yufuna bin nadri. Allah mensifati orang beriman, mereka yufuna bin nadr, melaksanakan nazarnya. Tentunya nazar harus dilaksanakan sesuai dengan yang diucapkan. Insyaallah. Ya, kita lanjutkan setelah adzan insyaallah taala. Baik, ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan
Jawaban tadi sekali lagi secara asal hukum nazar itu makruh. Tapi kalau sudah terucap wajib dijalankan kalau tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti dulu kisah Umar bin Khattab, pernah kata beliau bernazar untuk iktikaf 1 malam. Maka kata Rasul, aufi binadrik, penuhi nazarmu. Ini kalau sudah terucap wajib dijalankan. Tadi pertanyaannya, barang yang mau dijanjikan tadi ternyata meleset, misalnya beli, apalagi di zaman online seperti ini, belinya ikan dapatnya sandal misalnya, kan banyak terjadi. Misalnya dia sudah berusaha melaksanakan nazarnya, membeli barang yang mau dikasihkan tadi sesuai dengan nazarnya, tapi qadar Allah nggak dapat dan dia punya uang seperti itu saja, maka Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak memberi suatu jiwa kecuali dengan kemampuannya. Fattaqullaha mastata'tum, dan insyaallah nazarnya gugur insyaallah. Makanya jangan sering apa? Nazar. Kalau mau ngasih saja nggak pakai apa? Nazar ya. Ini buat SIM pakai nyogok istilahnya. Ini namanya riswah, uang suap, haram dalam al-Islam. Nah, ini masalah tahdzir, kita sudah sering kita sampaikan, tahdzir itu mengingatkan, memperingatkan orang dari kesalahan orang-orang yang menyimpang. Seperti Rasul misalnya mentahdzir kelompok Khawarij, kelompok teroris. Rasul mengatakan al-Khawarij kilabu ahlin nar, kelompok Khawarij anjing-anjing neraka. Hadis sahih riwayat Ibnu Majah. Rasul mengatakan al-Qadariyatu majusu hadil ummah, kelompok Qadariyah majusinya umat ini. Ulama salaf seperti yang sudah kita lewati banyak mentahdzir yang menyimpang dalam tauhid asma wa sifat. Secara asal tahdzir memperingatkan umat dari bahaya penyimpangan orang lain, itu salah satu usul ahli sunnah wal jamaah, prinsip-prinsip ahli sunnah wal jamaah. Tidak ada kitab akidah salaf yang kosong dari tahdziran terhadap penyimpangan. Dan itu termasuk bagian amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak peduli siapa orang yang menyimpang itu. Rasul mengatakan man ra'a minkum mungkaran falyughayyiru biyadihi. Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, rubahlah dengan tangannya. Kemungkaran itu bukan hanya masalah maksiat, bahkan ada yang lebih dahsyat dari maksiat, yaitu penyimpangan dalam masalah akidah. Dan sudah kita lewati bagaimana ulama salaf lebih istilahnya kencang, lebih tegas melawan, membantah penyimpangan dalam masalah akidah daripada masalah maksiat. Karena apa? Orang yang berbuat maksiat itu ada rasa bersalah. Tapi kalau sudah menyimpang dalam masalah akidah, dia merasa benar dan dia menyebarkan syubhatnya kepada umat. Maka siapapun yang menyimpang, maka wajib untuk apa? Dirubah dengan tangan. Kalau mampu, yang punya kekuasaan. Kalau tidak mampu, fabil lisan, dengan lisan, dinasehati. Atau dengan tulisan. Dia menyimpang dalam tulisannya di medsos, kita bantah di medsos. Nggak ada masalah. Ini bukan mencari kesalahan. Kesalahannya sudah berserakan di mana-mana, namanya medsos di mana-mana tersebar. Jangan apa? Merengek-rengek, wah orang-orang itu mencari kesalahan. Ente sendiri nulis di medsos salah. Dan ente nggak sadar, bahkan lebih parah lagi berbohong. Ini berbahaya. Maka salah satu bentuk amar ma'ruf nahi mungkar meluruskan penyimpangan tersebut. Dan Rasul mengatakan man ra'a minkum mungkaran, siapapun yang berbuat kemungkaran tersebut wajib untuk apa? Rubah dengan tangan kalau mampu, kalau tidak mampu dengan lisan. Kalau nggak mampu dengan hati. Apakah menjadi suatu kewajiban bagi kita menunjukkan manhaj kita? Kalau dalam artian menunjukkan manhaj kita sesuai dengan kondisi, bahwasanya kita ini memang di atas akidah ahli sunnah wal jamaah, tidak ada masalah. Cuma ahli sunnah pertengahan. Di pasar-pasar anaman dan salafi dan seterusnya, semua wasat, tempatkan pada apa tempatnya. Nah, apa hukum wudhu sambil
bicara, tidak ada masalah, bukan pembatal wudhu ketika wudhu sambil berbicara. Cuma sekarang masalahnya ngapain juga? Ya kadang wudhu sambil ngobrol, airnya habis, ya kan? Airnya apa berlebihan? Nah, ini beda lagi pembahasan. Cuma secara asal tidak ada masalah. Cuma hati-hati sambil ngobrol lupa, sudah membasuh muka atau kaki dan sebagainya. Harus konsentrasi juga. Apalagi kata para ulama, seperti kata Syekh Utsaimin, kita itu selayaknya ketika melaksanakan ibadah itu kita jiwai. Salah satunya wudhu. Kenapa demikian? Rasul mengatakan setiap tetesan air yang keluar atau turun dari wudhu kita itu bisa menghapuskan dosa. Alangkah indahnya kalau kita jiwai. Dengan apa? Bagaimana kalau kita ini betul-betul mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu lebih baik meskipun sekali lagi tidak terlarang. Cuma hati-hati jangan sampai mubazir airnya. Nah, apakah termasuk Jahmiyah dan Mu'tazilah apabila seseorang yang meyakini Allah di mana-mana? Kelompok Jahmiyah itulah yang mengatakan Allah di mana-mana. Ya, pelopor akidah Allah di mana-mana itu kelompok Jahmiyah yang sudah kita sampaikan tadi. Salah satu pelopornya Ja'ad bin Dirham dihukum mati oleh Khalifah Hisham bin Abdul Malik dengan fatwa dari ulama para tabi'in. Itu karena apa? Salah satu akidahnya mengatakan Allah ada di mana-mana. Ini sebetulnya kalau direnungkan oleh orang yang berakal sehat, ini bentuk pelecehan kepada Allah. Kalau dikatakan Allah di mana-mana, apakah Allah di tempat-tempat naudzubillah maksiat, prostitusi, tempat diskotik, tempat sampah, naudzubillah min dzalik. Itu konsekuensi. Ucapan mengatakan Allah di mana-mana. Ya, sekali lagi, kadang orang itu nggak mikir memiliki apa ucapan akidah seperti ini. Padahal jelas dalam Al-Quran, Ar-Rahman 'alal arsy istawa, Allah istiwa di atas arsy. Aamintum man fis sama, apakah kalian merasa aman dengan zat yang di atas langit? Rasul ketika bertanya kepada budak perempuan, aina Allah, di mana Allah? Sang budak menjawab, fis sama, Allah di langit. Kata Rasul, atikha, merdekakan dia karena dia beriman. Rasul mengatakan, ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama, tidakkah kalian mempercayai diriku sedangkan aku kepercayaan zat yang di atas langit? Bahkan Rasul ketika khutbatu al-wada, pada waktu haji al-wada, Rasul mengatakan, ala hal balagtu, wahai para sahabatku, kalian bersaksi tidak kalau aku ini sudah menyampaikan semua ajaran Allah kepada kalian? Para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, iya ya Rasulullah, engkau menyampaikan semuanya. Rasul mengisyaratkan dengan jari telunjuk beliau yang mulia, Allahumma syhad, ya Allah saksikanlah para sahabatku. Kurang apa penjelasan Rasul? Allah di atas langit. Cuma sekali lagi kalau sudah ada virus tasbih dan sebagainya, akal sudah dituhankan, maka Al-Quran dan Sunnah dilupakan, disingkirkan. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk kita istiqomah di atas akidah Rasul dan para sahabat Rasul sampai akhir hayat kita nanti. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan katsira. Aqulu qouli hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.